Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Laili Noviana, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Suruh Trenggalek. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Refleksi materi pembelajaran 2.3. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana seorang coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan dari coaching. Paradigma berpikir coaching: 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip dari coaching yaitu 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. 3. Memaksimalkan potensi. Kompetensi inti dari coaching: 1. Kehadiran penuh atau presence. 2. Mendengarkan aktif. Dan 3. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. T adalah tujuan, I adalah identifikasi, R rencanaasi, A adalah tanggung jawab. Peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu sebagai seorang pendidik perlu memiliki keterampilan coaching untuk menuntun segala kekuatan kodrat potensi dengan memperhatikan kebutuhan murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar individu murid dan memberikan dukungan untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Proses coaching sebagai media komunikasi pembelajaran dengan murid diberikan kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar murid lebih terarah. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, saya dapat mengembangkan strategi yang mempromosikan keterlibatan sosial dan emosional murid dalam proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid. Melalui proses coaching ini, guru bisa membantu murid untuk mencapai tujuannya, yaitu merdeka dalam pembelajaran dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keterampilan coaching sangat terkait dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola dan mengarahkan proses pembelajaran yang efektif dan membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan coaching dapat membantu dalam memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar individu murid, membangun hubungan yang positif bersama murid dengan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk murid, membimbing dan memberikan umpan balik yang efektif kepada murid, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional murid. Pengalaman pembelajaran yang baru saja diperoleh adalah coaching merupakan proses kolaborasi yang fokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari seorang coach. Coaching merupakan salah satu metode yang efektif untuk diterapkan dalam bidang pendidikan yang prosesnya berpusat pada murid. Dengan metode ini, pendidik dapat mendorong murid untuk menerapkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kreatif. Dalam coaching, ada proses menuntun yang dilakukan guru sebagai coach pada murid sebagai coachee untuk menentukan kekuatan kodrat dan potensinya untuk bisa hidup sesuai tuntunan alam dan zaman. Emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu dengan perasaan senang, penuh semangat selama mempelajari coaching untuk supervisi akademik. Coaching ini dapat bermanfaat untuk membantu menyelesaikan permasalahan antar
sesama guru, antara kepala sekolah dengan guru, ataupun antara guru dengan murid. Saat menemui murid yang mengalami kesulitan, kita sebagai guru harus mampu membantu memecahkan permasalahan yang mereka alami. Melalui modul ini, saya semakin memahami bahwa tugas guru bukan hanya sekedar memberikan materi kepada murid, tetapi bagaimana seorang guru mampu menggali, merancang, menemukan setiap potensi dari setiap murid di kelasnya. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar adalah kemitraan, di mana coach mendampingi coachee, memprovokasi pemikiran dan membuka ruang kesadaran melalui proses kreatif untuk menginspirasi dan mengembangkan potensi diri baik secara personal dan profesional. Dengan kemitraan, coachee merasa terbuka dan tidak takut lagi dalam proses coaching. Yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena bukan sembarang pertanyaan yang dapat memicu kesadaran diri dan mendorong tindakan kreatif, menciptakan suasana nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif sehingga dapat mengarahkan coachee dapat menemukan solusi di setiap permasalahannya yang dialami. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi yang saya rasakan adalah melakukan coaching dengan penuh rasa. Receive, yang artinya terima, kita menerima coaching dengan terbuka, tidak merasa lebih tinggi dan lebih rendah. Acknowledge, dengan memberikan tanda sebagai kehadiran penuh selama proses coaching. Summarize, yaitu merangkum, yang artinya coach merangkum apa yang menjadi permasalahan coaching. Max bertanya, coach memberikan pertanyaan yang bisa mendorong coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Semua kompetensi dalam coaching ini membantu kematangan pribadi saya, juga menambah kompetensi saya sebagai calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggali lebih jauh, saya akan menggali dengan analisa 4F. Fact dalam mempelajari modul 2.3 ini saya temukan adalah teknik keterampilan dasar coaching, pembelajaran dengan alur cerita. Feeling saya merasakan bereksplorasi secara mandiri mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian diperkuat dengan diskusi sesi latihan dan praktek bersama Bapak Fasilitator dan teman sesama guru penggerak. Feeding, saya menemukan konsep coaching dalam pendidikan dan komunikasi yang memberdayakan selama melakukan coaching. Future, penerapan ke depannya, coaching dapat diterapkan untuk membantu menemukan permasalahan dan dapat diterapkan pada supervised pembelajaran. Coaching memberikan kemudahan bagi coachee untuk memecahkan permasalahan mereka. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Menjadikan coaching dalam pembelajaran menjadi pemikiran pribadi sebagai wawasan baru. Kompetensi inti coaching yang akan terus digunakan adalah 1. Kehadiran penuh atau presence, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee. 2. Mendengarkan aktif, yaitu seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan menstimulasi pemikiran coaching. 4. Memiliki kesadaran diri yang kuat, nantinya akan membantu kita untuk bisa menangkap adanya perubahan yang terjadi selama pembicaraan dengan coaching. 5. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik tingkat sekolah maupun daerah. Sebagai calon guru penggerak, bagi saya, guru harus berupaya maksimal untuk kemajuan perkembangan pemikiran pada dunia pendidikan. Tantangan ini menjadikan coaching dalam supervisi pembelajaran kedepannya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Guru sebagai coach berfokus pada coachee yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat.
memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, menjadikan tantangan dan melihat peluang baru di masa depan, sehingga nantinya mampu memberikan situasi pada saat ini yang berubah ke arah transformasi positif di masa depan. Alternatif solusi pada modul 2.3 ini adalah coaching dalam supervisi akademik yang berfokus pada solusi bukan pada masalah. Pengalaman masa lalu coaching dalam supervisi akademik ini sejalan dengan filosofi pemikiran KHD, di mana pendidikan itu adalah proses menuntun among yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Dengan adanya coaching dalam pembelajaran ini, guru sebagai coach melakukan among kepada coachee untuk menentukan solusi dari permasalahannya. Penerapan di masa mendatang, coaching dalam supervisi akademik ini dapat diterapkan pada pelaksanaan supervisi di kelas. Supervisi akademik selama ini yang dilakukan sudah kurang sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Coaching memposisikan coachee sebagai mitra sehingga tidak merasa dipojokkan dan dapat terbangun semangat bagi coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Sistem among yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana menjadikan guru dalam perannya bukan satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai mitra peserta didik. Mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat memenuhi kebutuhan murid. Selain itu, dikaitkan dengan modul sebelumnya tentang pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga dapat diperlukan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru sebagai coach sehingga murid akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kerangka Gesell, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berinteraksi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak, yaitu coaching dalam supervisi akademik ini merupakan suatu bentuk praktik dalam pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada murid, sehingga dampak positif pada murid merupakan bukti nyata perubahan positif yang dirasakan oleh murid yang nantinya akan dirasakan juga oleh lingkungan sekolah. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.